Oke, jadi kali ini kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar analisis perancangan sistem customer service pada Putih. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Ada rekan saya sendiri Mavi Sudrajat Asidik, ada Muhammad Habib, ada Farel Dario Daniel, ada Aisyah Tiana Siva, dan saya sendiri dari Maputra. Lanjut. Nah, ini objek yang kita buat yaitu Direktorat Pusat Teknologi Informasi, yang dimana ini tuh unit strategis yang udah dibawa koordinasi langsung Rektor Universitas Telkom. Ini tuh memegang tanggung jawab utama proses bisnis institusi dengan menyediakan layanan teknologi informasi. Lanjut. Ya, ini untuk oniagram perusahaannya. Lanjut. Nah, ini untuk batasan analisis sistem, yang dimana sistem yang kita analisis itu adalah sistem ticketing dan layanan IT Service Desk-nya. Kita bisa lanjut. Nah, ini untuk fungsi sistemnya itu yang kita analisis ada 5. Dan ini dengan permasalahan fungsi sistem yang sering terjadi pada sistem tiket itu sama dengan fungsi sistem yang kita temukan. Lanjut. Nah, untuk identifikasi kebutuhan itu masing-masing punya kebutuhannya masing-masing. Dari untuk seperti masalah wifi, dosen itu untuk aplikasi pembelajaran, untuk staf administrasi untuk bantuan sistem administrasinya, untuk teknisi IT itu untuk dashboard monitoring, dan supervisor itu untuk dashboard analitik. Lanjut. Nah, ini untuk use case diagram ya, itu sistem etiket putih. Lanjut. Nah, ini untuk kebutuhan fungsionalnya ada 10. Yang 5 itu dirancang mencakup seluruh siklus layanan IT service-nya sendiri. Lanjut. Oke, ini untuk kebutuhan non fungsional yang kita analisis itu ada usability, clarity, availability. Lanjut. Ada juga keamanan, kejelasan informasi, notifikasi yang tepat waktu, konsisten format pelaporan, dan juga kemudahan monitoring oleh staff. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang saya akan lanjutkan yaitu mengenai use case description 1 dan 2. Yang pertama yaitu membuat tiket laporan dengan output sistem menampilkan konfirmasi pembuatan tiket kepada pengguna. Yang kedua adalah menampilkan antrian tiket dengan output sistem menampilkan daftar antrian tiket kepada agen. Baik, selanjutnya. Use case yang ketiga yaitu melakukan identifikasi masalah dengan output sistem mencatat aktivitas yang pada log tiket. Yang keempat adalah menandai tiket untuk mengecekkan lanjutan dengan output yaitu staff melihat notifikasi status. Yang kelima adalah melihat status tiket dengan output user melihat status tiket. Yang keenam adalah notifikasi perubahan status dengan output user menerima notifikasi dari sistem. Yang ketujuh yaitu mencatat riwayat tiket dengan output staff service dapat melihat notifikasi log tersimpan. Yang kedelapan yaitu mengunggah lampiran dengan output user melihat pesan file berhasil diupload. Yang kesembilan yaitu melihat laporan tiket dengan output admin dapat melihat laporan tiket dan use case yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu mengelola integrasi data pengguna dengan output sistem menampilkan hasil proses integrasi kepada admin. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada activity diagram. Di sini ada 2 diagram. Yang pertama bernama membuat tiket laporan. Kedua bernama menampilkan antrian tiket untuk staff. Next. Terus activity diagram 3 itu bernama melakukan identifikasi masalah. Dan activity diagram 4 itu bernama menandai tiket untuk pengecekan lanjutan. Next. Selanjutnya di sini ada activity diagram 5 yaitu melihat status tiket, dan activity diagram 6 yang bernama notifikasi perubahan status. Next. Selanjutnya di sini ada activity diagram 7 yang bernama mencatat riwayat tiket, dan activity diagram 8 yaitu mengunggah lampiran. Next. Selanjutnya ada activity diagram 9 yaitu melihat laporan tiket, dan activity diagram 10 yaitu sistem integrasi data pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pertama, berikut gambar sequence diagram 1, yakni membuat tiket. Selanjutnya sequence diagram 2 yaitu menampilkan antrian tiket. Sequence diagram 3 melakukan identifikasi masalah. Sequence diagram 4 menandai tiket untuk mengecekkan lanjutan.
Sequence diagram 5 melihat status tiket berdasarkan assessment. Sequence diagram 6 mengubah prioritas tiket berdasarkan assessment. Sequence diagram 7 yaitu mencatat riwayat tiket. Sequence diagram 8 yaitu mengunggah lampiran. Dan sequence diagram 9 melihat laporan tiket. Serta sequence diagram 10 yaitu sistem integrasi data pengguna. Itu kelas diagram, mana itu terdiri dari service story, user, start service deck, riwayat tiket, admin, integrasi data pengguna, integritas service, laporan, tiket, riwayat tiket, notice service, notifikasi, lampiran, tiket repository, dan tiket service. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian komponen diagram. Yang pertama, ini adalah contoh komponen diagram 1, yaitu membuat tiket. Lanjut. Ini adalah contoh dari komponen diagram 2, menampilkan antrian tiket. Ini adalah contoh dari komponen diagram 3, melakukan identifikasi masalah. Ini adalah contoh komponen diagram 4, menandai tiket untuk pengecekan lanjutan. Ini adalah contoh dari komponen diagram 5, melihat status tiket. Selanjutnya, komponen diagram 6, notifikasi perubahan status. Komponen diagram 7, mencatat riwayat tiket. Ada komponen diagram 8, mengunggah lampiran. Ada komponen diagram 9, melihat laporan tiket. Dan yang terakhir, ini adalah contoh dari komponen diagram 10, sistem integrasi data pengguna. Deployment diagram ini menunjukkan arsitektur putih customer service dari klien ke database. Di sini ada 3 node, yaitu client node yang berasosiasi dengan service node dan juga berasosiasi dengan database server menggunakan ORM. Jadi kesimpulannya dari pengerjaan tugas ini adalah memberikan pemahaman dan pengalaman dalam menganalisis kebutuhan, merancang sistem, serta menyusun berbagai diagram UML secara struktur. Meskipun terdapat tantangan dalam menyelaraskan kebutuhan sistem dengan proses bisnis putih, hal tersebut membantu meningkatkan kemampuan analisis dan kerja tim. Ya. Baik, mungkin sekian dari kelompok 5. Terima kasih.